Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game Mobile Legend lagi. Jadi ya, hari ini gue pengen nyoba lagi main Mobile Legend guys. Gue ada beberapa yang gue main MOBA ya. AoV gue main, habis itu OmniOG Arena gue main, Mobile Legend, Pokemon Unite, apalagi Heroes Evolve gue main. Tapi ya, ini karena istri gue main Mobile Legend juga, jadi ya gue pengen nyobain main Mobile Legend lagi. Nah, rank tertinggi gue sebenarnya cuma Master 1 ya. Waktu itu gue pengen naikin ke Mythic, cuma aduh males banget. Ini juga gue baru main lagi. Tapi ya, gue pengen coba lagi buat kalian yang udah veteran ya. Ini gue ada gameplaynya dan apa yang kurang dan gue harus berbuat apa. Cuma kalau untuk role, sebenarnya role itu gue hampir bisa semua sih. Tapi dari semuanya, gue paling lemah itu adalah main mid ya. Role-nya mage, abis itu positioningnya di mid. Itu gue paling agak susah karena ya memang gue bukan pemain mage gitu. Cuma untuk sisanya lagi MM, abis itu solo laner, gold laner, support itu gue udah lumayan bisa karena di AoV pun gue udah sampai conqueror juga gitu. Jadi memang gue bisa maininnya. Tapi ya ini gue baru nyoba lagi dan gue belum nge-push ya. Abis kemarin riset gue belum nge-push sama sekali, main pun juga masih sedikit. Jadi ya kita langsung masuk aja ya guys ya ke mana nih, ini replaynya. Nah, ini ya kita bakal, gue main Gatot ini 2 kali, Gatot kaca dan jadi support dan menurut gue lumayan oke sih. Kita bakal lihat aja ya. Di sini gue bakal pakai Gatot kaca guys. Untuk emblemnya kalian bisa lihat sendiri ya, gue pakai ini. Habis itu gue pakai yang Vengeance. Nah di sini tim gue karena kebanyakan mage, jadinya gue bakal bikin, seharusnya gue bikin item yang buat nahan ini loh, nahan apa namanya, nahan regen ya, lupa gue, Dominant Ice, sorry. Nah nama itemnya Dominant Ice. Seharusnya gue buat itu dulu, tapi karena di sini nggak ada yang regen selain Guinevere, jadi gue bakal fokusin untuk itemnya anti mage dulu, macamnya Athena Shield sama Radiant Armor guys, gitu sih. Nah di sini gue bakal nge-carry ya, nge-OBS-in istri gue pakai Leslie. Kita bakal lihat. Ini gue lawannya lumayan susah karena kalau kalian pakai Gatot lawannya itu si Popol, itu dicicilnya gampang banget. Nah dicicilnya gampang banget, cuma karena ini Popol yang nggak ada OBS-nya, OBS-nya di tengah gue kebantai tuh. Tapi ya gue biar si Leslie-nya kaya dulu guys, biar bisa menang lawan si Popol. Kalau enggak nanti Leslie-nya bakal habisin, tinggal pakai skill 1 Leslie-nya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nah ini ya, ini gue mau bantu tengah karena udah pada mati guys. Dapat, oke, nice. Gue balik lagi karena gue ngeliat si Popol tuh udah tinggal segini doang, jadi gue balik lagi ke atas. Nah ini gue bakal nge-trap dia. Kalau main OBS, kalau di ML gue nggak tahu ya. Kalau di mobile MOBA beda-beda. Nah gue pakai skill 2, tapi dia masih bisa kabur. Cuma seharusnya sih bisa dimatiin ya, tapi nggak tahu nih istri gue mau nggak. Ya dia nggak mau. Oke, jadi callingnya si MM-nya dia bilang untuk retreat, ya udah gue retreat dulu. Jadi untuk OBS kalau kalian mainnya pakai Gatot ya, gue saranin sih kalian naikin skill 1-nya dulu karena untuk membantuin nge-clear dan ngecicil musuh ya. Nah habis itu naikin skill 2-nya. Nah kombonya, kalau kombonya gue adalah gue pakai skill 2 dulu. Habis itu gue pencet talent yang Vengeance. Habis itu gue baru skill 1 guys. Kenapa kayak gitu? Karena skill 2-nya itu dia bakal nge-taun musuh, dia bakal nyerangin lu. Jadi berguna banget Vengeance sama skill 2. Nah itu kan ketaun tuh, musuhnya juga jadi nggak bisa kabur, kena Vengeance. Dah temen lu tinggal ngegeplakin aja sebenernya. Nah ini ya, dapat. Oke, dapat. Oh nggak dapat. Harley cabut, gue kejar. Nah jadi ya biar soalnya jungler ya, jadi bakal gue push gitu kalau jungler. Tapi kalau bukan jungler kayaknya nggak bakal gue ulti sih tadi, karena rugi sebenarnya. Oke, nih gue bantuin si Martis, dapat lagi. Nah di atas kalau nggak ditemenin itu kalah guys nih ya. Kalian bisa lihat noh.
kalah karena ngecicilnya tuh terlalu gampang untuk si Popol lawan Leslie. Itu kayak counter alaminya sih kalau menurut gue ya. Nah di sini gue nungguin Eudoranya. Kalau kalian jadi OBS jangan nge-clear sendiri ya, nungguin yang lain minimal ada jungler atau mid lanernya gitu, biar duitnya nggak ke kalian sendiri doang. Karena kalau support kalian nggak terlalu butuh duit. Yang butuh duit itu sistemnya core. Core itu ada siapa aja? Core itu menurut gue ya cuman 2, itu jungler sama gold laner. Karena solo laner itu masih bisa dalam kategori tank sih. Jadi walaupun dia mati pun nggak terlalu masalah, asal solo laner itu haram banget untuk mati itu ya, solo kill. Nah ini mati dia. Gue mau KS atau kill safe, bukan kill secure, bukan kill steal ya. Gitu. Jadi ya tergantung tergantung kalian. Kalau gue nganggepnya sih core itu cuman 3 itu ya. Mid 2. Mid gimana bang? Mid menurut gue nggak ada yang mid. Biasanya mid kalau di pemikiran gue mid itu cuman nyediain CC atau damage burst. Damage burst itu kayak Parsia, CC itu kayak Eudora. Abis itu banyak lagi lah tuh yang punya CC Gord. Itu dia nyediain CC atau crowd control gitu sih guys. Tapi untuk sisanya menurut gua core itu yang paling penting adalah gold laner sama jungle kalian. Ya, kalau bisa itu mereka kaya duluan. Nah di sini gue sengaja ya nge-push si Popolnya terus. Kenapa gue push Popolnya terus? Biar Popolnya nggak kaya guys. Karena kalau Popolnya kaya bahaya. Nah tapi gue ngambil turtle dulu karena si badut ini dia nge-turtle guys. Jadi sebenarnya kalau gue lagi main ya gue selalu begini. Nah gue selalu gerakin kamera gitu. Jadi gue bakal tahu keadaan sekitar. Nah ini kayak gini. Gue tahu ada yang 2 ngumpet, gue ulti. Ini gue ditabokin anjir. Nah gue tabokin mati 1. Gue bantuin si Amon. Gue mau mundur tapi ya udah ketarik lagi. Nah ini gue selamatin dulu si Leslie. Gue suruh pulang. Short calling itu adalah kalau kalian main tim sebenarnya ada yang short calling sama kapten tim. Nah short calling ini dia yang ngasih perintah kalau in gamenya, mundur, retreat, attack, itu mereka semua yang ngasih gitu. Nah ini gue short calling ke MM gue buat mundur gitu guys. Ini ntar gue yang ngeberesin, gue yang nahanin lainnya. Nah dia nge-farming, gue nggak dikasih mundur ya sama si kampret nih si Digi. Nah tapi sayangnya dia mati terus. Itu buat MM gue kaya banget guys. Sebenarnya kalau kalian pakai Digi sih sebenarnya nggak usah sampai mati ya. Kalian cuman biar musuhnya nggak bisa ini aja, nggak bisa pulang sebenarnya gitu doang. Jangan digunain sampai kalian mati juga gitu. Nah di sini sengaja gua tetap di gold lane ya. Nah ini dapat. Nah gua kasih ke MM. Kenapa? Karena ya itu towernya udah tinggal dikit. Kalau kalah tower sih agak susah ya untuk gold laner. Jadi gue bantuin dia terus gitu. Sedangkan di bawah juga udah selesai sih itu. Udah dapat 1 tower. Nah ini gue ke tengah karena gue pengen nge-push di tengah. Karena creepnya sudah masuk guys tuh ya. Creepnya sudah masuk. Jadi ya udah. Kita bakal nge-push di tengah. Ini gue nungguin Eudoranya nih. Ya, gue nungguin Eudora. Dapat 1. Gue ini Verenya ultimis. Gue majuin lagi untuk kill si Eudoranya. Eudoranya biar dapet kill guys, karena dia agak, nah ini mati, nggak tahu sih mati atau enggak ya. Karena menurut gua Eudoranya agak kurang, tuh lihat aja EXP-nya aja masih banyakan gua. Jadi ya gua bantuin dia gitu. Nah itu dia dapat lagi si Digi. Habis itu gua recall dulu karena nyawa tinggal sedikit. Nah di sini tower atas gua hilang guys. Nah ini hilang karena gua tadi ngebantuin tengah dulu. Kalau prioritas tower itu, prioritasin adalah tower mid, habis itu gold lane, baru solo laner ya. Karena mid itu, kenapa mid bang? Mid itu adalah jarak creep paling deket ke core kalian. Tuh kalian bisa lihat ya, nggak melengkung, jadi dia lurus doang. Jadi kalau mid kalian hancur, map kontrol kalian tuh agak susah. Nah ini dapat 1, ulti gue connect. Jadi agak susah. Di sini gue suruh si MM-nya untuk ngebersihin di atas dulu. Ini gue short calling MM buat dia bersihin atas dulu, karena kalau gue yang bersihin sayang banget goldnya, malah ke support guys.
seharusnya ke gold lane. Nah di sini gue bantuin si Amon, gue majuin, dapat satu. Ini kayaknya gue bakal mati sih, tapi ya nggak masalah, yang penting MM gue kaya guys. Nah ini gue mati. Nah MM gue ngekill kan, lumayan. Yang penting MM gue kaya aja. Nah di sini gue suruh nge-push karena udah pasti dapat. Apalagi berdua sama Amon, itu udah pasti dapat. Dapat satu, nice. Di tengah juga lagi ada keributan tuh ya, tinggal dikit. Ini Martisnya salah sih, dia nggak nungguin siapa-siapa, sedangkan Eudoranya lagi digangguin Digi. Nah, oke, udah hidup lagi. Kalau kalian mau pakai support, kalian nggak usah, mekanik kalian nggak usah jago-jago banget, tapi yang penting makro kalian jago. Makro itu apa? Makro itu ngeliatin map guys. Kalian biasain scroll kayak gini. Nah, tuh ya. Jadi kalian bisa ngeliat keadaan sekeliling map kalian gitu. Biasakan kayak gitu kalau main support. Jadi kalian inisiasi pun nggak bakal sia-sia. Dapat lagi, nggak bakal sia-sia. Nah ini dapat lagi lumayan. Gue mau ulti kabur, dia sial. Dikejar kayaknya sama si Amon. Nah ini ada Guinevere. Gue masuk lewat samping. Kenapa nggak barengan sama Amon bang? Karena kalau gue barengan sama Amon di ulti berdua coy. Nah dapat kan? Berdua gue langsung kagak bisa gerak itu di ulti. Makanya gue muter dulu lewat samping gitu. Ya intinya kalian kalau main support liatin makro aja lah. Ini gue bersihin creep dulu ya, karena nggak ada yang ngebersihin. Baru abis itu gue ke Amon untuk bantuin Lord. Nah ini gue bantuin Lord dulu. Gue suruh regroup. Leslie-nya regroup. Nah di sini nih agak reward nih, karena ada si Digi kontrolnya gila. Nah tuh dapat ya. Amon gue panisnya Indomaret. Jadi ya udah. Di sini gue suruh mundur dulu karena dua ya. Kalian lihat dua di bawah ini nggak ngapa-ngapain guys. Sedangkan gue di sini dihabisin sampai ngeluarin ulti anjir. Jadi gue cabut. Dan di sini mereka dapat Lord. Lord itu kenapa penting banget menurut gue dibanding Turtle ya. Gue lebih mending Lord karena Lord itu ngebantuin kita nge-push guys. Kalau Turtle itu cuma ngasih gold doang, sedangkan Lord itu ngasih kita kekuatan untuk nge-push dan control lane. Itu sih paling penting. Di sini gue bantuin si Martis. Nah, kenapa gue ke belakang dulu? Karena gue tahu si mage emit-nya dia nggak bakal inisiasi, dan di sini gue nahan Lord guys. Gitu. Bukannya gue nggak mau maju untuk bantuin, cuma memang gue harus nahan Lord. Kalau nggak ini hancur sih. Nah ini dia nggak dapet. Nice, Amon gue. Gue di sini tetap nahan Lord. Eudoranya malah kesana. Parah banget, creep gue dipotong sama Digi tuh, kalian bisa lihat ya. Ini ngaco banget sih. Oke, dapet satu. Di sini gue udah nahan mati-matian aja untuk Lordnya. Malah ngejar yang musuhnya loh. Oke, ini dapat lagi dua. Bang, kill steal terus. Bukan kill steal guys, itu namanya kill secure ya. Jadi memastikan kalau kalian nge-kill. Dan menurut gua untuk solo laner nggak terlalu butuh gold sih. Menurut gua ya. Mungkin kalau tadi MM atau jungler bakal gua kasih killnya ke dia. Cuma untuk solo laner gua nggak terlalu mikirin gitu. Karena kalau kalian udah main solo laner ya mikro kalian harus kuat, mekanik kalian harus kuat. Kalau mekanik kalian nggak kuat ya jangan main solo laner, karena solo laner tuh haram banget untuk mati sendiri atau solo kill. Itu haram banget guys. Nah ini kayak gini nih, sebenarnya ini solo laner agak-agak nggak bisa dimaafkan karena dia inisiasi sendiri. Lihat ya, dia inisiasi sendiri. Sebenarnya nggak bisa dimaafkan tuh. Karena gue sebagai support aja gue ke belakang nih. Creepnya jalan guys. Gunanya solo laner apa? Solo laner itu kan kebanyakan warrior tank ya dipakai solo laner. Itu dia buat badan kedua guys. Inisiasinya masuk support. Support itu bisa pakai yang heal kayak Estes dan lain-lainnya. Inisiasinya support. Kalau kalian pakai tank kayak Gatot Kaca tuh support tank ya. Itu inisiasi. Nah, habis itu baru solo laner kalian untuk ke backup gitu. Habis inisiasi kayak gue Gatot Kaca inisiasi gue mundur lindungin gold laner. Setelah lindungin gold laner atau jungler, itu seharusnya sih solo lane yang masuk ke musuhnya. Gitu seharusnya kalau mengerti ya. Kayak begitu. Di sini Gatot kuat banget sih menurut gua ya. CC ada, habis itu Town juga ada.
Skill satunya dia bisa bantuin nge-clear creep menurut gua, dan itu lumayan panjang ya areanya. Abis itu dia nggak usah takut, nggak bisa ini guys, nggak usah takut kagak bisa pulang. Dia punya skill 2, punya skill ulti. Nah ya, kabur loh. Yang dapat gue kasih. Oke, ini gue bantuin si Martisnya. Ya elah, gue mau ulti ke situ dia malah pindah. Nah, Martis ini jago karena dia mikronya jalan banget guys. 1 lawan 1 tuh dia menang. Itu paling dibutuhkan sama solo laner. Solo laner itu kerjanya nge-split push aja. Kalau pakai, apalagi pakai Argus, pakai Martis tuh split push aja udah. Tapi jangan sampai mati ya. Nah, ini gue bantuin dulu karena dapat Lord, lumayan buat nge-push. Nah, ya, kalau kalian main tim minimal 2 orang aja. Kalian main berdua ini enak short callingnya. Apalagi kalau kalian main bertiga atau berlima itu enak banget sih. Nah, oke, nice. Dapat 1. Di sini gue ngajakin si Marty sebenarnya untuk nge-clear di atas ya, tapi dia malah nge-creep di tengah lagi, nge-war lagi. Nah, nih ya, ini salah nih. Nah, mati tuh dia. Nggak boleh kayak begitu. Yang inisiasi itu adalah support kalian, observer kalian. Mau dia dimanapun ya, yang inisiasi itu harus tank ya, nggak boleh solo laner, karena solo laner itu tugasnya nge-backup nanti. Ini MM-nya gue suruh pergi ke bawah. Karena kalau dia recallnya deket-deket sama Digi atau di tengah, takutnya malah kena si Guinevere gitu. Kan suram anjir. Guinevere tuh power spike banget dia kalau udah liat game. Lifestyle udah deres dan segala macam. Nah, ini ya, lihat Diginya terlalu maju tuh. Nggak ada yang bisa nge-backup dia. Tuh. Sendirian terus dia. Gue mau bantuin tengah dulu. Tapi kayaknya udah menang sih, jadi gue balik lagi karena ada si Popol tuh, dia nunjukin diri dia di map anjir. Di sini langsung gue ulti guys, der, tapi udah mati. Agak susah karena dia mati terus si supportnya. Kabur lagi si Harley. Oh, dia pintar, dia balik. Oke, Amon gue udah tinggal berapa tuh, dari tinggal setengah. Loh, dia malah ke depan, salah pencet kayaknya dia. Oke, nice. Nice. Ini bahaya sih kalau sampai comeback. Nah, Guinevere, ya Guinevere nggak ada ulti. Ya, dia nggak ada ulti. Gue nge-TB-in ya, lihat ya. Nah, gue nge-TB-in tuh. Itu gunanya kalian pakai tank ya. Itu buat nge-TB-in temen kalian, guys. The best sih, Gatot Kaca tuh menurut gue tank yang lumayan banyak apa ya, utility-nya. Selain Atlas ya, ada Atlas dan teman-temannya juga. Nah, ini untuk hasil akhirnya tuh damage diterimanya paling tinggi ke gua. Ini udah pasti ya, karena untuk ngelaksanain tugas tank gua. Team fight-nya kalau support itu nggak boleh di bawah 50% guys, harus minimal 50%, lebih banyak lebih bagus gitu. Jadi selain Gatot, apalagi bang, selain Gatot sebenarnya banyak guys yang bagus ya. Macam ini tank yang menurut gue bagus ya. Tank yang menurut gue bagus itu Franco, Akai, Tigreal, abis itu Uranus juga bisa karena dia nggak mati-mati, tapi di lane lebih oke. Abis itu apa lagi? Udah sih menurut gue Atlas. Nah, Atlas. Kenapa gue bilang bagus? Atlas itu power pick banget ya, karena Atlas ini punya semuanya dia. Dia punya speed, dia punya efek crowd control dari skill-skillnya. Durability-nya juga bagus. Apalagi kalau kita ngomong Tigreal juga sama ya, crowd controlnya tinggi. Kebanyakan tank itu crowd controlnya tinggi guys. Macamnya Akai juga crowd controlnya tinggi. Jadi memang tank itu utility sih. Utility-nya memang dibuat untuk ngecece gitu. Jadi kalau tim kalian gak ada tank itu agak susah gitu. Jadi ya segitu aja untuk gameplay kali ini. Mungkin nanti kalau banyak yang nonton dan banyak yang komen, gue bakal mainin secara langsung aja guys gitu. Jadi nggak pakai via replay, oke? Gitu aja dan bye bye guys.